Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman. Amin. Teman-teman, perkenalkan saya Raja Sakti NIM 230401951 dari UIN Salatiga. Saya di sini akan berbagi materi terkait pesawat sederhana. Apa sih pesawat sederhana itu? Tentu saja tidak asing bagi kita ya teman-teman untuk mendengar apa sih kalimat pesawat sederhana itu. Karena apa? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari apa yang namanya pesawat sederhana. Ya, jadi pesawat sederhana itu apa? Pesawat yaitu semua alat yang digunakan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Nah, itu disebut dengan pesawat. Sementara kata sederhana itu diambil dari kesederhanaan sebuah alat yang digunakan untuk mempermudah dalam suatu pekerjaan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa pesawat sederhana merupakan semua alat yang digunakan untuk mempermudah suatu pekerjaan, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini pesawat sederhana itu ada beberapa jenis, teman-teman. Adapun jenis-jenis pesawat sederhana itu ada 4. Yang pertama ada tuas atau penggit, yang kedua ada bidang miring, yang ketiga ada katrol, yang keempat ada roda berporos. Nah, apa sih tuas atau pengunggit itu? Nah, alat yang digunakan untuk tuas atau pengunggit itu biasanya seperti batang besi atau juga kayu, juga bisa untuk digunakan untuk pengungkit atau tuas, teman-teman. Nah, teman-teman, terdapat 3 titik yang menggunakan gaya untuk mengungkit suatu benda, teman-teman. Yang pertama itu ada beban, yaitu biasanya disimbolkan dengan huruf B. Nah, ini adalah suatu berat benda. Kemudian yang kedua ada yang namanya titik tumbuh. Nah, ini biasanya disimbolkan dengan huruf T. Nah, ini adalah tempat untuk bertumbuhnya suatu gaya, teman-teman. Yang ketiga adalah kuas. Kuas ini biasanya disimbolkan dengan huruf K. Ini adalah gaya yang bekerja pada tuas. Nah, teman-teman, dari ketiga titik tersebut itu muncullah 3 golongan, teman-teman. Golongan yang pertama itu kedudukan titik tumbuh itu berada di antara beban dan kuas. Jadi di tengah-tengahnya itu, teman-teman, titik tumbuhnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti gunting, linggis, jungkat-jungkit, dan lain-lain. Nah, selanjutnya pada golongan kedua ini kedudukan beban itu di antara titik tumbuh dan kuas. Contohnya seperti gerobak beroda 1, kemudian ada pemotong kertas, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga, pada golongan ketiga ini titik kuasa itu terletak di antara beban dan titik tumbuh, teman-teman. Jadi ini seperti contohnya seperti staples, kemudian ada lagi sapu, ada lagi sekop. Dan pesawat sederhana yang selanjutnya adalah bidang miring. Teman-teman, pernah nggak kalian ke gunung? Nah, kalau kita amati, kalau kita ke gunung itu jalannya berleka-liku atau berbelok-belok. Kenapa, teman-teman, kok kayak gitu? Nah, teman-teman, itu merupakan sebuah contoh dari bidang miring. Karena apa? Karena sangat mengurangi tenaga kita untuk mencapai ketinggian ataupun puncak dari gunung itu. Sehingga dengan adanya bidang miring, dengan adanya jalan yang berbelok-belok,
Nah, itu mempermudahkan kita untuk menuju ke tingkat yang lebih tinggi atau jalan yang lebih tinggi dengan mengurangi tenaga yang kita keluarkan, teman-teman. Nah, jadi bidang miring itu merupakan sebuah permukaan yang datar atau rata yang menghubungkan dua tempat yang beda ketinggiannya. Nah, keuntungan dari bidang miring ini adalah untuk mempermudah memindahkan suatu benda ke tempat yang lebih tinggi dengan gaya yang lebih kecil. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah papan kayu yang digunakan untuk menaikkan benda ataupun menurunkan benda. Dan kemudian ada tadi jalan yang berbelok-belok untuk menuju gunung. Nah, pesawat sederhana yang selanjutnya adalah katrol. Katrol ini adalah merupakan roda yang berputar pada porosnya. Katrol ini digunakan untuk mengangkat suatu benda. Nah, adapun jenis-jenis katrol antara lain, yang pertama itu ada katrol tetap. Nah, katrol tetap ini adalah katrol yang posisinya tidak berpindah ketika kita menggunakannya. Contohnya katrol pada tiang bendera. Nah, saat kita menjadi petugas bendera itu, kalau kita menarik tali untuk menaikkan bendera, itu katrolnya tetap di atas. Nah, itu merupakan katrol tetap. Kemudian ada lagi sumur timbal. Nah, selanjutnya adalah katrol bebas. Nah, katrol bebas ini kedudukannya berbalik dengan katrol tetap tadi. Katrol bebas ini adalah kedudukannya berubah dan tidak dipasangkan pada tempat tertentu. Contohnya adalah katrol pada peti kemasan di pelabuhan. Nah, itu merupakan contoh dari katrol bebas. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya katrol majemuk. Katrol majemuk itu apa? Yaitu adalah katrol gabungan antara katrol tetap dan katrol bebas. Nah, kedua-duanya itu adalah digabungkan menjadi yang namanya katrol majemuk. Selanjutnya itu ada yang namanya blok katrol. Nah, itu adalah dua buah katrol yang dipasang berdampingan dalam satu poros. Nah, itu disebut dengan blok katrol. Akhir adalah pesawat sederhana roda berporos. Roda ini dihubungkan dengan poros yang dapat berputar-putar secara bersama-sama. Nah, contoh dari roda berporos ini seperti roda pada sepeda, kemudian roda pada sepeda motor, kemudian setir mobil, dan masih banyak lagi. Nah, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.